Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kini kita akan memikirkan satu topik yang baru tentang menggali Alkitab. Hal ini menjadi teramat sangat penting untuk dibicarakan, mengingat ada terlalu banyak orang mengabaikan pentingnya menggali Alkitab. Sehingga tiap ajaran mestinya ditumbuh kembangkan menjadi basis prinsip di dalam membentuk dasar iman Kristen. Ironisnya, justru banyak pemahaman-pemahaman kekristenan dibangun berdasarkan pengalaman yang diklaim sebagai pengalaman bersama dengan Tuhan. Tentu saja sebuah kesaksian sah-sah. Tetapi kesaksian tentu tidak sejajar dengan Alkitab, bukan? Karena kesaksian bisa jadi pengalaman yang Anda tafsirkan yang belum tentu cocok dengan Alkitab. Karena itu Alkitab harus menjadi alat ukur terhadap segala sesuatu apapun yang disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, betapa semakin banyaknya misalnya khotbah-khotbah yang mengatasnamakan Tuhan bicara pada saya. Apakah ia seperti itu? Tentu saja Tuhan bicara pada saya sah-sah saja diklaim. Tetapi juga sah-sah untuk diuji. Diuji dengan apa? Oleh apa? Tentu kembali Alkitab itu. Nah, disinilah kita mau untuk memandang apa yang disebut sebagai sola scriptura, otoritas Alkitab yang satu-satunya sebagai kebenaran yang mutlak mengukur tiap apa yang menjadi pendapat kita. Nah, ini perlu sekali saudara. Oleh karena itu gereja tidak terjebak pada perangkap-perangkap yang salah. Saya sering misalnya mendengar istilah, ya, oh Bapak itu dikaruniai Tuhan dengan pengajaran khotbah luar biasa ajarannya, tetapi kurang urapannya misalnya. Agak ironis juga ya. Yang sana itu ajarannya kurang Pak, tapi urapannya hebat. Apa ia bisa? Bagi saya itu menjadi sesuatu yang sangat ironis. Iya, tiap orang akan dipakai Tuhan dengan cara Tuhan, tetapi tiap orang sudah pada dirinya harus mengerti Alkitab. Harus mampu mengajarkan Alkitab. Karena memang itu perintah Tuhan. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Baptislah orang dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan ajarkan. Kalau nggak mampu mengajar terus mau bagaimana lagi dong? Nah, talent memang ada. Seorang yang punya kemampuan ekstra mengajar, ada yang kemampuan ekstra untuk berkhotbah misalnya dan seterusnya. Ya, tetapi tidak berarti kita tidak bisa mengajar dalam pengertian materi yang mau diajar. Itu harus dimengerti semuanya. Nah, sekarang kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Kisah 17 10 sampai 15 demikian firman Tuhan. Paulus dan Silas di Berea. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana, menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih, menarik ketika jemaat mula-mula menghadapi berbagai pergolakan di dalam kehidupan. Dan menjadi menarik ketika memikirkan bagaimana sikap jemaat mula-mula terhadap Alkitab seperti yang sudah kita katakan di depan tadi. Maka dikatakan bahwa orang-orang Yahudi di kota Berea lebih baik daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Dan kebaikan mereka itu dikaitkan erat dengan penerimaan mereka akan firman dengan segala kerelaan hati. Dan bagaimana mereka dikatakan setiap hari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Yang pertama saudara. Yang pertama yang menarik adalah orang-orang di Berea mau belajar. Ini dulu yang penting. Jadi mereka mau belajar, mereka mau mendengar apa yang diajarkan oleh para rasul. Sehingga penerimaan mereka, respek mereka terhadap firman Tuhan itu penting untuk kita pahami. Sehingga bagaimana mereka merespon dengan cara yang positif terhadap kebenaran firman yang ajaib. Bagaimana mereka merespon dengan cara yang positif terhadap ketetapan-ketetapan apa yang Allah sudah ajarkan kepada mereka. Ini dulu yang pertama. Sehingga di dalam bagian-bagian seperti ini perlu untuk kita pahami bagaimana kemudian
Orang-orang Kristen di Berea ini menjadi orang-orang Kristen yang menerima firman itu dengan respek, dengan hormat. Ini menarik. Jadi mereka menerima dengan hormat. Dan kedua saudara, mereka juga dikatakan belajar dengan kerelaan hati. Ya, mereka belajar dengan kerelaan hati jadi bukan paksaan. Sehingga kerelaan hati itu menunjukkan satu sikap dari mereka. Bagaimana mereka dengan segenap hati coba mau mendengar apa yang diajarkan. Mereka rela menerima pengajaran dan mereka rela menjadi pelajar yang diajar. Ini menarik sekali. Ini perlu juga untuk disikapi di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Sehingga tiap orang harus menunjukkan kesungguhan, keinginan untuk belajar, kerelaan untuk diajar. Ya, kalau orang sudah rasa diri paling pintar, paling hebat, dengar apapun gak mau lagi. Maka dia tidak mungkin akan menjadi pelajar yang baik. Karena dia tidak akan pernah mau belajar dari apapun, dari siapapun. Dia hanya tahu dia yang paling benar pada dirinya. Ini akan menjadi sebuah ironis di dalam sebuah kehidupan. Nah, oleh karena itu saudaraku, pada waktu dikatakan mereka mau belajar, mereka mau memperhatikan, ini menjadi penting untuk kita pelajari sama-sama. Tetapi yang menjadi sangat luar biasa adalah bagaimana kemudian ketika disampaikan fakta bahwa mereka itu bukan saja mau mendengar dan rela untuk belajar, tetapi yang ketiga, mereka juga mau untuk menyelidiki. Jadi kerelaan tidak sama dengan keluguan dan dalam tanda petik kebodohan. Ya rela dengar-dengar saja, ya sudah, ya begitu, jangan dilawan. Itu kan kata Tuhan, itu kan hamba Tuhan. Bukan begitu. Itu menjadi keluguan, quote and quote, menjadi sebuah kebodohan. Artinya saudara tidak melakukan sebuah seleksi. Saudara tidak melakukan sebuah penyaringan. Bukan apa menurut pendapat saudara, tetapi apa kata Alkitab. Nah ini menjadi bagian-bagian perlu yang untuk didalami bersama. Supaya tiap orang percaya mengerti kebenaran yang prinsip. Dan akhirnya bagaimana mereka mampu memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga mereka tidak terjebak pada perangkap-perangkap yang salah. Nah oleh karena itulah menyelidiki menjadi bagian penting. Menyelidiki bukanlah sebuah kesombongan. Menyelidiki bukanlah sok pintar lalu mau tahu. Tetapi memang menyelidiki menjadi bagian yang harus dalam kehidupan orang percaya. Karena memang kita harus tahu. Harus mengerti. Betul tidak yang disampaikan begitu. Itu bukan yang dikatakan kitab suci. Sehingga zaman dulu orang-orang di Berea tentu mengcompare atau membandingkan dengan perjanjian lama, bukan? Mereka mulai menguji apa yang diajarkan oleh para rasul yang mereka dengar ini. Nah ini menjadi sangat menarik saudaraku. Nah oleh karena itulah sebetulnya pada konteks ini umat Tuhan dituntut untuk menjadi umat yang pembelajar, umat yang mau belajar, umat yang mau menyelidiki, umat yang mau menggali, bukan umat yang gelap mata. Umat yang hanya menerima tanpa mau mempertanyakannya. Umat hanya mau menerima dengan argumentasi yang sangat lugu. Mereka kan pendeta hamba Tuhan, pastilah tahu, gak mungkin salah. Ini salah sekali. Yang gak mungkin salah itu Alkitab. Pendeta khotbah mah bisa aja salah, termasuk Bikman Sirait. Ya, jadi jangan bilang Bikman Sirait tidak bisa salah. Bisa salah. Yang tidak bisa salah apa? Ya Alkitab. Karena itu tiap kali saya berbicara, tiap kali saya mengingatkan saudara, dengarkan khotbah saya, tapi analisa baik-baik, benar apa salah. Supaya saudara tidak terjebak pada sebuah kesalahan yang membawa saudara pada kekacauan yang mengakibatkan saudara malah meneruskan itu kepada orang lain. Tetapi sebaliknya, dengan menyelidiki saudara mengetahui kebenaran, dengan menyelidiki saudara terlatih dengan kebenaran, dengan menyelidiki saudara menemukan intisari pesan apa sebetulnya yang mau disampaikan oleh firman Tuhan. Nah ini yang jadi penting saudara-saudaraku yang kekasih. Oleh karena itulah pertama tadi sikap jemaat. Bagaimana kita merespon terhadap firman Tuhan tadi? Kalau orang-orang di Berea tadi mau mendengar, rela belajar, ya dan menyelidiki, maka seharusnya demikian pula dengan tiap orang Kristen di mana saja. Sehingga pertama kita mesti menaruh satu sikap terhadap pengkhotbah. Pengkhotbah adalah yang dipakai Tuhan tapi bukan Tuhan. Pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan tapi bukan firman Tuhan. Dia dipakai Tuhan tapi bukan Tuhan, maka dia terbatas, dia bisa salah. Dia menyampaikan firman Tuhan tapi bukan firman Tuhan, maka khotbahnya pun bisa salah. Lalu bagaimana kita tahu dia salah apa enggak salah? Baca Alkitab saudara. Nah, jadi kita sebagai umat dilatih nih. Pendeta itu kira-kira baca ayat apa tadi ya? Lalu yang dia khotbahkan apa ya? Cocok apa enggak ya? Nyambung apa enggak ya? Itu bukan tujuannya. Jangan-jangan dia membaca satu ayat,
lalu membicarakan yang sebenarnya bukan ke situ arahnya. Kan terjadi kekacauan. Selidiki. Saya memberi contoh misalnya sederhana saja. Di dalam Matius 18 itu ada satu ayat yang sangat populer yang dipakai oleh banyak katakanlah pemimpin puji-pujian, ya, termasuk juga dalam doa-doa, ya, oleh banyak orang. Yaitu pada waktu dikatakan dalam kitab Injil Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka misalnya. Ketika ayat itu dicomot begitu saja, seakan-akan mau mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Lalu itu dipakai di persekutuan, dipakai di kebaktian, dipakai dalam doa. Andai kata orang Kristen mau menyelidiki, pertama mari coba kita nalar. Kalau di mana 2-3 orang berkumpul Tuhan ada, berarti kalau 1 orang Tuhan gak ada. Ironis sekali. Kalau sampai 1 orang ada lalu Tuhan tidak ada. Wow, bukankah ini menjadi amat sangat menakutkan? Bukankah ini berarti tidak ada jaminan penyertaan? Bukankah ini berarti kehadiran Tuhan sangat terbatas? Karena Tuhan hanya hadir kalau 2 orang hadir. Bukankah ini sebuah kengerian dan kesalahpahaman yang fatal, saudaraku? Satu sisi kita sangat menyukai ayat itu, memakainya tanpa kita sadari ternyata itu sangat tidak tepat. Karena kita tidak mau menyelidiki. Kalau kita melakukan penyelidikan maka kita akan terkejut. Karena ternyata itu tidak berbicara tentang kehadiran Tuhan dalam konteks, dalam pengertian persekutuan. Jadi kalau kita 2-3 orang kumpul Tuhan hadir, bukan itunya. Nah kalau 1 orang yang hadir, masa Tuhan gak hadir? Kalau worship leaders atau pemimpin pujian datang duluan, masa Tuhan gak hadir? Kalau pendeta datang duluan baru sendiri, masa Tuhan gak ada di ruangan itu? Kan gak bisa. Lalu apa maksudnya? Ternyata kalau kita lihat ayat 20 dari pasal 18 kitab Injil Matius tidak boleh dilepaskan dari ayat yang ke-15. Maka 15 sampai 20 itu sebetulnya satu perikop, satu paket yang gak boleh dipisahkan. Sehingga ayat 20 tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kita selidiki lebih lanjut ternyata apa yang dimaksud dalam kitab Injil Matius 18 adalah kalau ada 1 orang salah lalu diadili oleh 1 orang. Nah dia gak mau ngaku. Dipanggil saksi 2-3 orang, enggak ngaku juga, lalu dilaporkan sama jemaat. Lalu jemaat bilang betul kok salahnya itu, enggak ngaku juga dia. Lalu dikatakan kenalilah dia sebagai orang berdosa, sebagai pemungut cukai. Ya, dia harus diekskomunikasikan, dia harus dihukum. Jadi gereja itu punya wibawa. Nah bayangkan sekarang, ketika kemudian orang mau dia dihukum, ditegur. Oh nggak boleh, kita mesti kasih, mesti pengampunan. Akan jadi kacau balau nih. Ini yang jadi ironis. Sehingga ini pengampunan jadi murahan. Ini ironis sekali. Padahal pengampunan ada. Tapi bukan barang murahan itu. Orang itu harus menunjukkan kesungguhan untuk minta ampun dong. Padahal kita mengatur dengan jelas. Sehingga bagaimana tafsir tadi datang? Karena tidak menyelidiki Alkitab. Tidak membicarakan Alkitab tentang kasih secara sungguh-sungguh. Kalau maha kasih lalu nggak ada aturan. Ngapain Yesus bikin neraka? Berarti Yesus kejam dong, Tuhan kejam. Bikin surga semua dong kalau memang maha kasih dan tanpa murka. Kan begitu toh. Nah jadi ada surga dan neraka itu kenapa? Baru kita belajar lagi terus. Kenapa ada penghukuman dan ada pengampunan? Kenapa? Kita belajar terus. Maka kembali kepada topik tadi, ternyata itu masalah menasihati. Sehingga dikatakan apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Artinya bagaimana engkau berkata orang itu salah lewat proses yang benar tadi ya. Ditegur 1 orang, ada 2 saksi, lalu seluruh jemaat. Dan tetap ia tidak mengakui kesalahannya. Padahal ia salah, maka ia harus dikucilkan. Nah kalau begitu di dalam bagian seperti ini, maka sekarang kita menyadari betul bagaimana sebuah kebenaran menjadi kebenaran yang hakiki. Nah maka dikatakan di mana 2 orang sepakat meminta padaku, aku ada. Artinya 2 orang tadi adalah 2 orang yang kemudian menggugat si orang yang salah dan saksi. Nah itulah 2-3 orang tadi. Ya, yang menjadi orang yang hadir di situ plus 2 saksi tadi. Jadi maka 2-3 orang ada saksi yang benar, di situ Tuhan hadir. Artinya pada waktu orang itu dinyatakan salah ada Tuhan di situ. Itu loh, sah keputusan itu. Itu bukan urusan dengan persekutuan doa. Itu bukan urusan dengan kehadiran Tuhan. Kalau 2 orang kumpul lalu 1 orang enggak. Tapi mau mengatakan keputusan yang dibuat itu ada Tuhan di sana. Hadir Tuhan di sana itu. Sehingga itu tidak ada kaitannya dengan kehadiran Tuhan. Karena Tuhan maha hadir. Enggak ada kita pun dia mendahului kehadiran kita. Ini kan kalau diselidiki jelas banget.
tidak pas. Tetapi saudara lihat betapa banyaknya orang memakainya. Lalu mungkin Anda akan berkata, iya Pak, saya sering dengar itu. Pemimpin pujian. Tapi bukan pemimpin pujian loh Pak. Mungkin Anda akan berkata, pendeta juga begitu kok, khotbah, doa dan seterusnya. Yes, karena memang orang mendengar satu dari yang lain, lalu dibicarakan yang lain, didengar lagi, terus nyambung. Dan celakanya yang kita sambung kesalahannya. Kenapa? Karena waktu kita mendengar kita tidak menyelidiki. Kalau kita terlatih menyelidiki, pasti dengan segera kita klik. Loh, ini 2-3 orang kumpul Tuhan hadir. Lah kalau satu, iya kan? Automatically kan klik gitu loh. Oleh karena itulah menjadi agak unik ketika orang sangat yakin pimpinan Roh Kudus ada di tengah-tengah kita begitu ya misalnya ya. Tetapi kemudian memahami Alkitab salah. Lah kalau Roh Kudus ada, masa sih sampai salah? Iya kan? Kalau Roh Kudus ada, masa sih sampai meleset? Kan itu sesuatu yang gak lazim. Nah itu mestinya dipikirkan. Baru kita mulai memeriksa sebetulnya gimana sih, sesungguhnya gimana sih. Sehingga dengan demikian kita mengerti kebenaran yang sebenarnya. Apa sebetulnya menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan tiap orang percaya. Itu yang perlu. Nah oleh karena itu saudara, supaya jangan jadi salah di dalam kehidupan kita, mari kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh melayani Dia, di dalam takut akan Dia, untuk hidup menyenangkan hati Dia. Menarik bukan? Oleh karena itu, cintai Alkitab. Dan kalau saudara mengatakan mencintai Alkitab, selidiki dong supaya tahu apa Alkitab bilang. Bukan cuman apa kata Pak Sirait bilang. Apa kata pengkhotbah bilang. Anda mesti terikat dengan Alkitab. Bukan terikat dengan pengkhotbah. Betapa pentingnya. Betapa seriusnya. Hal itu harus menjadi perhatian kita. Nah oleh karena itulah saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Camkan, pikirkan, jangan terjebak pada perangkap zaman. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sehingga di dalamnya sungguh Tuhan dipermuliakan. Alangkah indahnya kalau hidup tiap orang percaya, hidup yang menyelidiki Alkitab, hidup yang mencintai Alkitab. Maka saya kira pengkhotbah-pengkhotbah yang salah nggak akan berani lagi naik mimbar kalau dia tidak persiapkan diri baik-baik. Nggak akan berani dia naik mimbar sembarangan lagi. Dan yang kedua, kalau saja dia berbicara dengan benar menjadi pengkhotbah yang benar. Bukan saja dia tidak berani untuk naik ke mimbar lagi. Tetapi bisa jadi jemaat dengan selektif dan menurunkan dia dari mimbar. Ini perlu. Kalau itu yang terjadi, maka saya pikir akan ada kemajuan buat gereja. Karena pengkhotbah menjadi teliti, pendengar menyelidiki. Wow, indah sekali. Maka dengan demikian akan terjadi satu sinergi yang sangat hebat. Di mana anak-anak Tuhan akan bertumbuh dengan pesat dalam kebenaran yang sejati. Sehingga dengan demikian mereka bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nama Tuhan sungguh-sungguh dipermuliakan. Dan itulah harusnya jadi kerinduan kita. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudaraku yang kekasih. Ini menjadi perenungan-perenungan yang serius. Yang perlu kita pikirkan dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sehingga kita tidak menjadi salah di hidup ini. Ini harus kita lakukan di dalam hari-hari kita. Untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Sehingga hidup kita sungguh mampu mencerminkan pemeliharaannya dalam hidup ini. Sehingga dengan demikian semakin hari kita semakin cermat di dalam pemahaman tentang Alkitab. Semakin teliti. Anda tidak perlu kecil hati kalau kemudian orang bilang, jangan belajar-belajar lah nanti jadi kayak Farisi. Saya kira itu kesalahan yang amat sangat luar biasa fatal. Kalau malas belajar, ya situ yang malas belajar kan gitu ya. Kalau tidak mau belajar Alkitab, ya kamu tidak mau belajar Alkitab. Tapi mengatakan belajar jadi orang Farisi, itu sebuah kebodohan sekaligus pembodohan. Orang Farisi salah bukan karena belajar Alkitab. Orang Farisi ngawur karena tahu tapi tidak melakukan. Menambah-nambahkan yang gak perlu, yang gak ada. Memutarbalikkan untuk kepentingan diri, mengambil keuntungan diri. Itu yang kacau. Tapi para rasul sangat mengerti Alkitab. Jemaat mula-mula belajar Alkitab. Tapi mereka tidak jadi Farisi kan ya. Nah itu yang harus kita pahami. Nah jadi saudara-saudara yang kekasih. Tiap orang semua dari kita dipanggil. Untuk merespon secara bertanggung jawab terhadap kebenaran firman Tuhan. Lebih-lebih lagi zaman yang menyesatkan ini. Supaya kita tidak terjebak pada perangkap jahat si iblis itu. Yang akan coba merusak kita dengan kesesatan yang menakutkan itu. Yang membuat kita berpikir kita benar. Padahal kita sudah terhilang. Sudah tersesat. Oleh karena itulah saudara yang kekasih di dalam Tuhan.
Mari kita sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Mari kita sungguh-sungguh sehingga kita tidak menjadi salah. Mencermati dengan baik tiap pengkhotbah. Menganalisa dengan baik tiap kata-kata. Menemukan kesejatian kebenaran sesuai dengan firman Allah. Itu yang indah. Nah akhirnya mulailah belajar. Menetapkan kepada diri. Tak lagi mudah berpuas diri. Sekedar mendengar lalu rasa sudah berbakti. Tapi sungguh-sungguh kita mencermati diri. Sungguh-sungguh memotivasi diri. Sehingga belajar kita mengaktualisasi. Dan hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan kita. Alangkah indahnya. Dan di dalam semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Bukankah itu yang menjadi penting bagi kehidupan tiap orang percaya. Kerinduan tiap kita. Karena itu mulailah saudara memperhatikan tiap mimbar. Kalau ajaran diabaikan, bagaimana mungkin saudara bisa bertumbuh di sana? Pengajaran harus menjadi perhatian. Supaya tiap apa yang dilakukan berdasarkan apa yang memang Alkitab ajarkan. Bukan ada-adaan, reka-rekaan, penjelasan yang bersifat sangat manajerial atau sangat manusiawi. Yang berorientasi dengan selera kita. Tetapi sebetulnya jauh dari kebenaran Allah. Bagaimana kita tahu? Hanya dengan menyelidiki Alkitab. Bagaimana kita tahu? Hanya dengan menyelidiki kebenaran. Semoga Anda menemukan dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati, selamat menjadi orang yang mencintai Alkitab dengan menyelidiki. Amin. Kita berdoa. Kami ucap syukur, kami berterima kasih kepada Bapa di dalam surga yang sudah menolong kami dalam perenungan akan firman-Mu. Dan kami berdoa semoga Tuhan terus menolong memimpin kami dalam pertumbuhan iman percaya kami. Sehingga kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Bapa di dalam surga. Amin.